aku nggak bisa lagi, gimana ya ceritanya, aku bingung gitu lah teman-teman, aku trauma, aku aku nggak bisa teman-teman, aku nggak kuat ya Allah, aku bilang, "Apa sih salah aku ya?" Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa ya, kita saling mengingatkan, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa ya sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, simak sampai habis. Mungkin saja ada sesuatu hal yang bisa diambil manfaatnya dari video sederhana ini. Nah, jumpa lagi dengan aku ya, Nova Arata. Masya Allah. Di video kali ini aku sedikit berbeda dari video aku vlog ibu rumah tangga ya, teman-teman. Di sini aku mau sharing pengalaman aku ketika aku mengalami black teeth ovum atau kehamilan kosong. Nah, mungkin di sini ada yang pengen tahu ya apa itu black teeth ovum, apa yang dirasain ya ketika kita itu mengalami kehamilan tersebut. Nah, sebelum lanjut ke videonya, terlebih dahulu aku mau cerita ya, teman-teman, maksudnya mau perkenalan diri dulu. Nama aku Nova Arata, asli apa yang ada di YouTube ya, nama channel YouTube itu nama asli aku. Umur aku 26 tahun 6 bulan. Aku nikah di usia 19 tahun. Ya, aku nikah muda ya teman-teman. Jadi beberapa tahun, setahun kurang lebih gitu, setelah tamat SMA aku nikah. Dan alhamdulillahnya kita nikah itu dengan proses ta'aruf, dan aku nggak kuliah ya teman-teman. Jadi tamat SMA aku nikah gitu. Nah, di tahun ini adalah tahun ke-7 pernikahan kita, dan subhanallah, masya Allah ya teman-teman, kita masih belum dikasih amanah, belum dipercayai oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi orang tua gitu. Aku pertama hamil anak pertama ya, maksudnya hamil di usia 8 bulan kurang lebih, melahirkan, qadarullah, ternyata Allah belum percaya sama kita gitu ya. Ternyata Allah lebih sayang ke anak-anak kita. Kenapa aku bilang anak-anak gitu? Karena aku lahirannya itu kembar ya teman-teman, kembar cewek. Ya qadarullah, setelah lahir nggak ada lagi gitu ya, mungkin sudah di dalam perut itu nggak ada lagi teman-teman. Terus 2 tahun atau 3 tahun kemudian aku hamil lagi, dan qadarullah juga itu di usia kurang lebih 8 minggu keguguran teman-teman, jadi keluar gitu ya. Dan yang terakhir ini kurang lebih 2 tahun aku hamil lagi, alhamdulillah positif kemarin. Dan qadarullah juga ya, belum rezeki, ternyata masih belum rezeki kita. Jadi sampai saat ini kita masih belum dipercayai amanah gitu ya teman-teman. Nah, di kehamilan terakhir ini aku mengalami yang namanya black teeth ovum. Apa sih black teeth ovum itu? Black teeth ovum itu adalah kehamilan kosong di mana kita itu hamil positif ya teman-teman. Ternyata cuman ada kantongnya, nggak ada janinnya. Nah, itulah dinamain namanya black teeth ovum atau kehamilan kosong. Nah, di video ini aku mau sharing ya teman-teman, apa yang aku rasain, apa yang aku alamin gitu ya, gimana sampai aku akhirnya kuretase gitu ya teman-teman, masya Allah. Jadi ini aku sudah catat di buku, takutnya aku lupa ya teman-teman, karena kejadiannya itu sudah sebulan yang lalu terakhir aku kuretase. Sebenarnya aku rada-rada takut ya teman-teman mau cerita atau enggak ini pengalaman ini ya, maksudnya dimasukin ke YouTube gitu. Aku sempat tanyain ke teman-teman sesama YouTuber, gimana nih ya, minta pendapat ya. Aku mau sharing-sharing gitu ya tentang pengalaman ini. Menurut kalian gimana gitu ya, menurut Bunda gimana? Dan ada yang nyaranin, gak apa-apa Bun, di share ya. Mungkin aja ada yang pengen tahu juga kan
pengalamannya, dan mungkin juga banyak yang nyari ya tentang black teeth ovum ini. Beberapa minggu setelah kejadian aku masih ragu mau upload atau enggak, mau bikin atau enggak gitu. Dan akhirnya sebulan dari kejadian tersebut aku memantapkan diri untuk sharing ya teman-teman. Bismillah. Jadi HPHT atau hari pertama terakhir aku itu jatuhnya di tanggal 17 Januari. Siklus aku kan biasanya itu 28, 29, kadang nggak nentu teman-teman ya. Paling lama mungkin 31 atau 32, tapi yang seringnya itu 28 sampai 29, 30 lah ya. Di tanggal atau bulan berikutnya, di bulan kedua, aku itu nggak haid lagi teman-teman. Jadi sebelum hari dimana tanggal diperkirakan aku akan haid, misalnya tanggal sekian ya. Nah, sebelum tanggal itu, 8 hari sebelumnya itu aku pernah mengalami yang namanya flek merah muda ya, pink. Aku kira aku mau haid. Lah kok aku flek gitu ya. Padahal kan jadwal haid aku itu masih lama loh. Seminggu lagi gitu ya kurang lebihnya. 8 hari lagi, aku ingat banget karena aku ngitung ya. Jadi aku ya bingung ya teman-teman, kok sudah haid lagi gitu ya, padahal jadwal haid aku masih lama. Aku tunggu itu flagnya, ternyata nggak keluar lagi teman-teman, cuman 1 kali itu. Jadi aku pikir mungkin ini adalah flag implantasi nih ya, kita lihat aja nantinya gimana gitu ya. Nah, tibalah menjelang jadwal haid aku yang diperkirakan di bulan Februari tersebut. 4 hari sebelum tanggal diperkirakan haid, aku itu tes pack, dan alhamdulillah tes packnya itu garis 2 terang, lumayan terang ya. Bukan yang samar. Nah, jadi aku tunggu lagi. Nah, setelah telat haid, alhamdulillah aku telat gitu ya. Nah, aku telat haid 19 hari kurang lebih, atau 9 hari, aku lupa itu. Nah, 9 atau 19 hari ya. Aku tuh tes pack lagi teman-teman, dan alhamdulillahnya benar-benar garis 2 terang banget, alhamdulillah. Ya aku sujud syukur lah istilahnya ya teman-teman, karena itu memang sesuatu hal yang dinantikan ya sebagai pejuang garis 2 yang masya Allah udah lama banget menurut aku. Ya selayaknya orang yang hamil gitu ya, kita periksa ke bidan, maksudnya ya dikasih vitamin, dikasih apalah itu. Cuman sebelum ke bidan aku itu kan udah tahu ya telat, jadi aku pesen Blackmores di Shopee ya, aku minumin ya sebelum aku ke bidan gitu. Kita wanti-wanti lah istilahnya ya, namanya kita sudah tahu kita positif, insya Allah hamil gitu ya. Disaranin lah aku USG gitu ya, insya Allah mbak aku mau USG, cuma nanti gitu ya. Dan setelah beberapa 2 kali atau sekali ya, aku lupa juga. Aku itu besoknya itu setelah periksa ke bidan, aku USG teman-teman ke puskesmas. Kenapa aku ke puskesmas? Karena ke puskesmas itu kan kalau kita BPJS gratis, kalau kita nggak ada BPJS bawa fotokopi KKTP itu bayarnya 75.000, lumayan lah menghemat. Jadilah kita itu USG ke puskesmas, dan saat aku USG pertama ini, kalau hitungan bidan atau aplikasi itu umur kehamilan aku itu sudah 9 minggu teman-teman. Jadi 9 minggu itu kurang lebih 2 bulan lah ya, 2 bulan lebih gitu. Nah, aku USG, datanglah kita ya ke puskesmas biasa, gimana kita prosedurnya ya kalau ke puskesmas kumpul ini diperiksa. Kita ngantri gitu, giliran dipanggil nih ya, aku sama suami masuk ke USG, ke ruang USG. Di situ sebenarnya aku sudah ada firasat atau gimana ya nih, kayak nggak enak aja gitu ya, cuman tetap positive thinking aja teman-teman. Kita USG,
terlihatlah di layar monitor itu ada bulatan kecil. Gimana ya nih USG-nya? Ini USG-nya itu kayak 2 dimensi atau apa ya, pokoknya yang biasa, jadi kurang terang gitu teman-teman. Nah, ini ya. Kehamilan kalau dihitungan itu kan 9 minggu ya. Kalau di USG itu beda sama usia kehamilan aku gitu teman-teman. USG umurnya itu 7 minggu 5 hari. Aku rada nggak juga kaget karena aku kan belum pernah USG kehamilan yang benar-benar saat hamil itu USG. Mungkin aja memang sering terjadi gitu ya. Aku tanya-tanya ke dokter ya sama suami aku gitu. Itu wajar nggak Bu Dokter gitu kan, kata Bu Dokternya wajar. Nanti 2 minggu atau boleh sebulan ya. Tapi kalau udah 2 minggu dari sini nanti kontrol lagi. Biasanya itu sudah ada janinnya gitu kata si dokternya ya, Bu Dokternya. Tanya-tanya nih aku udah cemas gitu ya. Aku tanyain, Bu Dokter ini biasa sering terjadi nggak? Biasa Bu kata Bu Dokternya. Ini biasa sering terjadi. Nanti kalau kontrol lagi mungkin aja udah terlihat karena ini kan USG-nya kayak kurang jelas gitu. Kalau mau lebih lihat jelas lagi biasanya itu ke rumah sakit yang besar, nanti ada di melalui USG transvaginal itu, nah biasanya sudah terlihat jelas ada janinnya atau enggak. Ya karena kita di situ ya seadanya gitu ya, sudah kita menunggu untuk beberapa minggu baru datang lagi. Kita pulang nih ya, dari situ aku sudah kepikiran, sudah ya namanya kita sesuatu hal yang kita harapkan selama ini, alhamdulillah gitu. Tapi pada kenyataannya ada sesuatu hal lain yang memang kita harus lalui gitu ya, teman-teman. Gimana ya? Nah, aku dari pulang USG pertama itu aku di rumah ya cari-cari tahu ya tentang USG tidak sesuai dengan umur kehamilan di USG dengan kehamilan kita biasanya itu nggak sesuai. Ternyata banyak teman-teman kejadian seperti itu dan alhamdulillah seiring berjalannya hari ya lebih rileks lagi, lebih pasrah tapi tetap berusaha gitu ya. Minum vitamin dikuatkan lagi, terus pokoknya ya berdoa dikencingin lagi. Itu sudah memasuki bulan puasa. Aku puasa teman-teman. Aku tirakati gitu istilahnya, kita nazarin ini anak. Kalau memang rezeki kita ya kita nazarin. Kalau memang rezeki kita nanti insya Allah aku jadiin anak ini untuk perjuangan agama Allah gitu ya. Aku puasa full, alhamdulillah hikmahnya aku full puasa. Yang aku rasain ya teman-teman saat aku hamil ini sama seperti kehamilan biasanya, mual, muntah. Di pagi hari itu ada 2 kali aku muntah yang benar-benar muntah, padahal aku rencana siangnya mau puasa ya, tapi tetap aku puasa. Aku lemes banget, tetap aku lemes banget, pahit, pokoknya tiduran terus ya di rumah aja, goler-goleran. Rasanya itu seperti kita hamil biasa. Kenapa? Karena memang di situ ada kantong kehamilannya. Jadi hormon dari kehamilan itu ya sama seperti kita hamil biasanya. Jadi tetap ya teman-teman, kalau kita BO atau kehamilan kosong itu sama seperti kehamilan biasanya. Cuman bedanya itu kosong, ada kantongnya aja, nggak ada janinnya, itu aja. Lanjut lagi setelah USG pertama, kemudian sebulan lah kurang lebih ya, sebulan dari USG pertama kita itu USG lagi ke puskesmas tersebut. Nah pas USG umur kehamilan aku itu kalau di aplikasi atau hitungan bidan kurang lebih 13 minggu, pas banget 13 minggu ya. Itu sekitar umur 3 bulan 1 minggu, ya masuk 4 bulan lah. Kalau sudah umur segitu kan nanti kan bakalan kelihatan banget ya janinnya, karena itu kan sudah besar ya, dilihat USG pun udah jelas banget gitu. Jadi aku berdoa ya minta sama Allah ya supaya hasilnya itu bagus gitu ya teman-teman, kalau memang rezeki.
USG lah kita berangkat dari rumah ke puskesmas. Seperti biasa kita ngantri, lanjut dipanggil. Aku deg-degan banget teman-teman. Jujur aku deg-degan, takut, cemas, khawatir, ya trauma juga. Gimana ya? Lanjut masuk ke ruangan USG. USG pun dimulai. Ketika itu aku ingat banget gimana ekspresi Bu Bidan ya. Aku pokoknya udah pasrah di situ ya. Aku lihat ekspresi Bu dokter. Beliau bilang gini, sambil nge-USG perut aku ya. Nah dari situ kita kan udah kelihatan ya, meskipun belum terucap dari mulutnya, kita itu udah, aduh ini bakalan ada kabar gak enak nih dari Bu dokternya. Karena beliau itu kayak mikir gitu ya, berulang kali USG. Ini Bu, kata Bu dokternya ya, ini Bu, kalau di umur kehamilan kan udah berapa nih, udah sekian kata beliau kan ya, 13 minggu. Cuman di sini kok umurnya itu 9 minggu atau berapa hari gitu teman-teman. Aku kaget dong, masa dari umur 13 minggu jauh banget gitu ya, jaraknya itu kok 9 minggu. Ya mungkin aja kejadian seperti itu banyak banget. Cuman yang bikin kagetnya lagi, janinnya itu tetap nggak terlihat teman-teman. Bu dokter bilang, ini Bu, kemungkinan janinnya tidak berkembang atau kehamilan kosong. Jadi kita rujuk aja ya Bu ke rumah sakit besar, nanti bisa lebih jelas lagi kalau di rumah sakit besar. USG-nya pun lebih bagus. Kalau di sini belum memadai, belum ada alatnya, kata Bu dokter kan ya. Kalau di USG rumah sakit besar, kalau enggak USG-nya yang bagus itu nanti lebih jelasnya bisa transvaginal, kata Bu dokter. Dari situ aku udah keringet dingin, udah mau nangis ya teman-teman. Gimana perasaannya, apa yang diharapkan kita selama ini ternyata masih juga belum sesuai apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi di situ ya suami aku nanya-nanya, kalau memang ini kehamilan kosong, nanti gimana, kata suami aku nanya-nanya. Kata Bu dokter ya mungkin bakalan dikasih obat atau enggak dikuretase. Ya di situ aku nggak banyak omong, suami aku yang nanya-nanya, aku nggak banyak omong lagi ya teman-teman. Aku ngomong-ngomongnya bicara sama suami setelah keluar dari ruangan tersebut. Jadi aku habis keluar dari ruangan USG tersebut, nanya nih sama suami ya, ibaratnya tuh mengeluh lah, Mas, apa ini karena puasa ya? Enggak, kata suami aku, ini bukan karena puasa. Jadi aku itu nyalahin puasa gitu loh teman-teman. Karena ada yang bilang itu jangan puasa dulu, nanti kalau kita masih kehamilan muda itu masih rentan yang namanya keguguran, terus nutrisinya itu takutnya kurang. Jadi kalau hamil muda itu harus banyak-banyak makan gitu teman-teman. Jadi aku di situ kayak nyalahin puasa, kata suami aku jangan nyalahin puasa, jangan nyalahin syariat, karena bayangin aja ya kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Masa Allah memberi kita hadiah dari puasa itu melalui ini, nggak mungkin banget, kata suami aku. Pokoknya itu di luar konteks dari puasa, kata suami aku. Ya memang Allah belum pengen ngasih kepercayaan sama kita. Jadi kata suami aku jangan nyalain syariat, jangan mengkambing hitamkan syariat. Gara-gara kehamilannya itu gagal, akhirnya kita mengkambingkan hitam syariat Allah. Ya dari situ aku belajar ikhlas, aku belajar menerima. Pulang dari USG aku gak banyak ngomong, pokoknya aku itu gak keluar kamar. Seringnya itu di kamar mendep ya, jarang keluar. Padahal mah di minggu-minggu itu ya di rumah itu lagi ramai banget karena ayu ipar aku habis lahiran. Jadi pas ayu ipar aku lahiran,
beberapa hari kemudian aku USG terus dapat kabar seperti itu. Pokoknya cemas banget teman-teman, aku nggak bisa lagi gimana ya ceritanya, aku bingung gitu lah teman-teman, aku trauma, aku aku nggak bisa teman-teman, aku nggak kuat ya Allah, aku bilang apa sih salah aku ya, yang namanya kita lagi masanya apa ya, masanya galau gitu ya, banyak pertanyaan di benak aku, kenapa kenapa ada apa dan bagaimana gitu ya. Ya tetap aku searching ya melalui Google, YouTube, cari tahu ya, berharap ada keajaiban yang datang teman-teman gitu ya. Padahal aku sadar ya, aku ini siapa gitu, berharap ke keajaiban. Mungkin setelah aku pertahanin ini kehamilan, beberapa bulan kemudian ada janinnya gitu teman-teman. Tapi balik lagi, aku ini siapa gitu. Aku sadar diri ya. Jadi jarak kehamilan 14 minggu, 13 minggu. Nah, setelah itu seminggu itu ya aku murung uring-uringan ya di kamar ya. Jadi ayu-ayu ipar aku ini, ayu ipar tuh ya mbak-mbak ipar maksudnya ya. Uh, ikut cemas, ikut khawatir gitu ya teman-teman, kenapa gini. Jadi aku cerita, aku USG ternyata gini kepada mereka ya. Jadi aku nih diajaklah, disaranin USG lagi ke dokter SPOG yang ada di kabupaten sebelah, yang USG-nya itu lebih bagus dan lebih terang. Nah jadi di tanggal berapa ya? Di tanggal 22, Senin tanggal 22, kurang lebih 5 atau 6 hari setelah aku USG pertama, aku itu diajaklah ke kabupaten sebelah untuk USG, teman-teman, USG lagi yang lebih jelas. Nanti kita lebih tahu kata ayu ipar aku ya, ini beneran kosong atau enggak. Mudah-mudahan aja ada gitu ya, mudah-mudahan. Kemarin itu janinnya enggak terlihat karena USG itu kan enggak jelas gitu ya. Nah ini USG yang kedua ya teman-teman, yang aku dinyatain BO. Ini kan kurang jelas banget ya teman-teman menurut aku. Nah kayak ada isi cuman kosong gitu. USG lah aku di tanggal 22 tersebut ya, tanggal 22 bulan April ya, sama suami aku ayu ipar dan sama suaminya, ada juga anak-anaknya ikut. Deket ya, kurang lebih 30 menit dari desa ke dokter SPUG-nya. Kita nyampe, kita nunggu dokternya, kita USG lagi. Nah USG ketiga ini aku sudah pasrah ya teman-teman, aku udah berdoa, aku udah minta sama Allah, ya Allah, jika memang ini masih rezeki kita, aku nazarin ini anak hanya untuk di jalanmu gitu ya, kayak Imron yang menazarkan putrinya, aku berharap begitu, aku nazarin ini anak hanya untuk di jalanmu ya Allah gitu ya, hanya untuk agamamu gitu. Tapi jika memang ini belum rezeki, ya aku ikhlas ya Allah, permudahkanlah gitu ya keluar gitu, permudahkanlah gitu ya Allah. Sebelumnya ya, sebelum USG aku cerita dulu, balik lagi. Aku itu bingung juga mau kuret atau enggak gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku nunggu berharap keajaiban, takutnya bukannya malah jadi keajaiban, ternyata jadi penyakit. Aku lebih takut di situ, jadi aku galau teman-teman. Karena diajak ayu ipar aku untuk USG, nyala USG, dan ternyata memang benar itu hasilnya black tip ovum, kehamilan kosong. Kantongnya itu besar banget, cuman gak ada isinya. Bener Bu, ini kehamilan kosong, kata dokter SPOG itu ya. Karena kita sudah ceritain sebelumnya gini-gini, USG sebelumnya dinyatain BO dan ternyata benar BO, black tip ovum atau kehamilan kosong. Ini gimana dok, kata ayu aku ya, ayu ipar, ada dua pilihan kata si dokter ya, kalau enggak dikasih obat di kuretase. Kalau dikasih obat banyak yang enggak tahan dan banyak juga yang enggak bersih, ujung-ujungnya masih kuretase. Aku di situ ditanyain sama suami aku, teh mau pakai obat atau kuret? Aku langsung jawab kuret aja.
Di situ alhamdulillah ya teman-teman, besoknya kita itu langsung ke retase. Jadi itulah ya teman-teman, pengalaman aku ketika aku mengalami black tip ovum atau BO. Mudah-mudahan ya kita para pejuang garis 2 segera dikasih momongan, dikasih garis 2 ya teman-teman. Insya Allah ya kita saling mendoakan. Dan buat teman-teman yang lagi nonton yang di luar sana, mohon doanya ya. Semoga aku, terutama kita semua yang pejuang garis 2 segera mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan selama ini, yaitu seorang anak ya teman-teman. Masya Allah, kalau bisa mah lebih dari satu anak ya pengennya, tapi kalau memang takdirnya ya satu, alhamdulillah banget. Tapi untuk sekarang ya teman-teman, aku lebih rileks, lebih santai aja ya menerima takdir ini. Jalanin aja, jangan sampai ngebet banget pengen punya anak ya. Kemarin aku kayak gitu. Tapi setelah kejadian itu aku lebih legowo lagi ya. Karena menurut aku nggak mungkin ya kehamilan ini tuh ada apa-apanya gitu, pasti sehat, lahiran normal insya Allah ya. Karena sebelumnya itu kan aku udah gagal gitu, dan ternyata qadarullah, Allah lebih tahu apa yang aku butuhkan, bukan apa yang aku inginkan. Semangatnya buat kita para pejuang garis 2, semangat terus pokoknya ya, terus berusaha, berdoa, dan jangan lupa juga tawakalnya ya teman-teman tetap. Oke, mungkin ini aja ya teman-teman sharing aku kali ini tentang apa yang aku alami. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa ya, yang suka video-video aku, yang suka channel aku, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share video-video aku yang lainnya ya. Aku pamit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Bye-bye.